Baik semuanya, semangat pagi. Kita bertemu lagi pada pertemuan ini membahas terkait dengan PHK atau yang disebut juga dengan pemutusan hubungan kerja. Tentunya semua teman-teman di sini ya sudah paham atau sudah mengetahui apa yang disebut dengan PHK. Namun kali ini saya akan menjelaskan lebih detail lagi terkait dengan PHK. Nah, PHK atau disingkat juga dengan pemutusan hubungan kerja. Nah, pemutusan hubungan kerja di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ini memberikan pengertian bahwa PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara buruh atau pekerja, karyawan, dengan pengusaha, baik itu instansi, lembaga, maupun pada kementerian atau di pemerintahan. Selain itu, undang-undang yang mengatur tentang PHK juga terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Nah, ini masih tergolong baru Undang-Undang Cipta Karya ini. Di situ juga terdapat beberapa klausul penjelasan tentang pemutusan hubungan kerja. Namun dalam hal ini ya pembelajaran kali ini kita yang terpenting adalah mengetahui dasar hukumnya terlebih dahulu. Nah, kenapa ada PHK atau kenapa sih karyawan itu di PHK atau pegawai di PHK? Yang pertama adalah perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, atau pengambil alihan. Yang dimaksud di sini adalah sebuah perusahaan, kemudian dikatakanlah sebuah holding company, ya, kemudian melakukan peleburan yang awalnya ada beberapa perusahaan, kemudian dijadikan satu. Nah, otomatis dengan jumlah pegawai atau karyawan yang ada pada saat itu perlu penyesuaian sehingga dilakukanlah PHK. Yang kedua, perusahaan melakukan efisiensi. Dalam hal ini, efisiensi biaya. Sebagai contoh, misalnya perusahaan tekstil yang belum lama ini juga banyak pegawai yang terdampak PHK dikarenakan kondisi perekonomian atau keuangan dari perusahaan tersebut itu tidak stabil. Sehingga agar dapat terlaksananya perusahaan tersebut, maka dilakukanlah efisiensi dengan cara pengurangan tenaga kerja. Yang ketiga, perusahaan mengalami kerugian secara terus-menerus. Nah, dalam hal ini karena perusahaan atau sebuah instansi yang notabene-nya eh, tujuannya itu adalah profit oriented dan manakala tidak mendapatkan keuntungan, bahkan sebaliknya selalu merugi, maka perusahaan akan mempertimbangkan untuk dilakukan akan dilakukan pemutusan hubungan kerja. Yang keempat, perusahaan tutup yang disebabkan keadaan memaksa, force majeure, atau dalam keadaan terlilit hutang, bangkrut perusahaannya, ataupun kebakaran, atau kena bencana-bencana lainnya. Yang kelima, perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang.
Nah, dalam hal ini memiliki hutang yang cukup banyak di bank misalnya, atau perusahaan pilot bangkrut ini. Ini juga menjadi sebuah alasan karyawan di PHK. Yang ketujuh, pekerja atau buruh atau karyawan mengundurkan diri atas kemauan sendiri. Nah, ini banyak terjadi di beberapa perusahaan. Nanti akan dijelaskan juga di beberapa slide berikutnya, kenapa mengundurkan diri ataupun pekerja itu pelanggaran disiplin atau hal-hal lain. Kemudian perusahaan dilarang melakukan PHK. Karena apa? Nah, ini adalah sebuah fenomena ya, bahwa perusahaan itu sebetulnya tidak boleh melakukan PHK dikarenakan beberapa hal, yaitu misalnya pekerja berhalangan masuk kerja atau karena sakit, kemudian perusahaan mengambil tindakan semena-mena langsung mem-PHK dikarenakan tidak masuk-masuk kerja. Kemudian yang kedua, pekerja menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya. Misalnya pada saat eh, Lebaran, kemudian yang bersangkutan itu tidak masuk dikarenakan melaksanakan ibadah, ya, sholat Idul Fitri. Kemudian perusahaan mengambil keputusan untuk mem-PHK. Atau bagi yang beragama lain, Nasrani misalnya, melakukan ibadah kemudian mendapatkan konsekuensi di PHK, atau dengan agama-agama lain. Nah, ini tidak diperkenankan. Begitu juga dengan yang menikah. Ada yang menikah kemudian izin menikah, tiba-tiba ketika masuk sudah di PHK. Atau ada yang hamil, melahirkan, atau juga mungkin dikarenakan sakit, ya, karena penyebab dari kehamilan tersebut kemudian dilakukan PHK, atau dikarenakan adanya hubungan perkawinan di dalam satu perusahaan sehingga dilarang oleh perusahaan tersebut. Dan yang keenam, pekerja mendirikan atau menjadi anggota Badan Pengurus Serikat Pekerja. Nah, ini ketika eh, karyawannya bergabung dengan serikat pekerja, kemudian perusahaan mengambil tindakan untuk PHK, ini juga tidak diperkenankan. Jadi perusahaan-perusahaan ini tidak boleh melakukan PHK secara sepihak, ya, dikarenakan misalnya ada perbedaan agama, aliran politik, suku, golongan, bahkan mungkin juga pekerja yang dalam keadaan cacat, ya, cacat fisik atau sakit akibat kecelakaan kerja. Ini juga diatur di dalam undang-undang. Keinginan perusahaan memberhentikan karyawan. Kita lihat sebab-sebab lebih konkret lagi ya terkait dengan perusahaan memberhentikan karyawan. Yang pertama, karyawan tidak mampu mengerjakan pekerjaannya, sudah tidak produktif, misalnya dikarenakan umur. Ya, umur 50 tahun ke atas dianggap sudah tidak produktif, sehingga perusahaan mengambil sikap. Atau perilaku dan kedisiplinannya kurang baik. Ya, kesehariannya di dalam berorganisasi, di dalam bergaul, atau tidak masuk kerja, dan sebagainya. Yang ketiga, melanggar peraturan dan tata tertib perusahaan, melanggar SOP. Nah, ini contohnya banyak sekali kalau melanggar peraturan dan tata tertib dari perusahaan, ya.
baik itu datang terlambat, kemudian tidak melakukan tugas-tugas yang telah diberikan, ataupun ataupun mempengaruhi teman-teman sejawatnya untuk melakukan hal-hal yang eh, dapat merugikan perusahaan, atau juga tidak dapat bekerja sama, selalu berkonflik dengan karyawan lainnya, sehingga mengganggu hasil pekerjaannya. Atau mungkin juga melakukan tindakan-tindakan amoral dalam perusahaan. Dalam hal ini, tindakan yang di luar dari tugas-tugas yang telah diberikan, maupun melanggar etika. Berikutnya adalah PHK karena pelanggaran disiplin nih. Sebagai contoh ya, ini ada fakta bahwa karyawan A tertangkap kamera CCTV melakukan pencurian barang perusahaan. Perusahaan langsung mem-PHK tanpa melalui proses pembinaan berjenjang. Nah, pertanyaannya adalah, apakah PHK tersebut sah secara hukum? Apa risiko hukum yang mungkin dihadapi perusahaan? Bagaimana seharusnya prosedur yang benar? Nah, ini saya harap eh, teman-teman semuanya di sini ya silahkan mengerjakan tugas ini ya dari kasus seperti yang telah saya sebutkan atau terdapat di dalam eh, layar ini. Silahkan dikerjakan sesuai dengan pertanyaan yang terdapat dalam presentasi ini. Baik, sambil kalian nanti mempersiapkan untuk mengerjakan, saya akan lanjutkan terlebih dahulu. Nah, penyebab umum PHK atau ini dari sisi perusahaan ya. Ini lebih detail lagi sebetulnya sudah dijelaskan tadi ya di awal. Namun ini lebih detail lagi ya. Yang pertama, kalau dari sisi perusahaan ini faktor kinerja atau performance. Kinerjanya buruk yang terus-menerus meski telah diberikan pembinaan dan peringatan. Jadi sudah diketahui bahwa yang bersangkutan ini makin lama kerjanya makin menurun dan sudah diberikan pembinaan, sudah ditegur, ya bahkan sudah diberikan surat peringatan, atau juga ketidakmampuan memenuhi target yang telah disepakati. Jadi di dalam perusahaan apabila seseorang itu bekerja di dalam sebuah produksi atau di bagian operasional, baik itu di bagian marketing maupun di bagian produksi, itu biasanya telah ada kesepakatan untuk mencapai target. Namun ketika target itu tidak tercapai secara terus-menerus, maka ini masuk kategori eh, penilaian kinerja oleh perusahaan. Untuk selanjutnya faktor perilaku atau behavior misconduct. Ini pelanggaran disiplin berat ya, seperti pada slide jenis-jenis PHK tadi di atas yang atau sebelumnya telah saya berikan. Ya nanti dicek lagi di slide sebelumnya terkait dengan perilaku. Pelanggaran disiplin ringan yang berulang. Nah, ini ringan tapi berulang, misalnya datang terlambat, hampir setiap hari terlambat. Walaupun terlambat itu cuma 5 menit, 10 menit, tapi itu dilakukan secara kontinu atau mungkin tidak masuk tanpa kabar. Datang absen pagi hari, kemudian sorenya sudah tidak ada, dan itu dilakukan terus-menerus sehingga ini masuk kategori perilaku ya atau behavior. Kemudian lagi yang selanjutnya faktor ekonomi atau bisnis. Ini resesi, krisis keuangan, penurunan permintaan pasar. Jadi dalam hal ini perusahaan juga dapat
mengambil keputusan untuk mem-PHK ya dikarenakan kondisi keuangan atau penurunan permintaan pasar pada perusahaannya, misalnya perusahaan itu bergerak di bidang katakanlah produksi sebuah mebel ya, furniture, kemudian permintaannya turun, kemudian pendapatannya itu tidak menentu, sehingga perusahaan dapat mengambil sikap ya. Dan restrukturisasi, merger, akuisisi atau efisiensi biaya. Ini sudah saya jelaskan juga tadi di slide sebelumnya, apabila sebuah perusahaan itu yang tadinya terdapat beberapa perusahaan, anak perusahaan, cabang, namun dikarenakan kondisi perekonomian yang tidak menentu, akhirnya eh, melakukan efisiensi, perampingan dari perusahaan-perusahaan tersebut sehingga yang awalnya misalnya tadinya 5 kemudian menjadi satu. Penyebab umum PHK dari sisi pekerja. Kalau tadi dari sisi perusahaan, sekarang dari sisi pekerja. Ada yang mengundurkan diri. Penyebabnya pun kalau mengundurkan diri ini banyak. Ada yang mendapat tawaran kerja yang lebih baik, atau kondisi kerja yang tidak nyaman, atau tidak sesuai harapan, ya. Atau bahkan alasan keluarga atau pribadi. Ya, karena juga ada orang mengundurkan diri sebagai contoh misalnya sebuah atau seorang ya seorang eh, koki atau chef berpengalaman di hotel, kemudian di hotel tersebut dia katakanlah gajinya 10 juta, lalu di hotel lain ditawarkan menjadi 12 juta, maka dia akan mundurkan diri dikarenakan mendapatkan tawaran kerja atau mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi. Yang kita lihat di sini juga misalnya ada pekerja atau karyawan yang tidak nyaman atau tidak sesuai harapan ketika dia bekerja di suatu tempat, namun yang bersangkutan ini memiliki kompetensi sehingga dia mengundurkan diri. Atau mungkin alasan keluarga yang dia bekerja di kota besar, kemudian keluarganya di daerah, sehingga karena terlalu jauh memutuskan untuk mengundurkan diri dengan alasan ingin berkumpul dengan keluarga. Yang B, PHK konstruktif, ya. Konstruktif dismissal. Nah, pekerja merasa terpaksa mengundurkan diri karena perusahaan menciptakan kondisi kerja yang tidak mungkin diteruskan. Dalam hal ini misalnya ada seseorang baru bekerja di bagian eh, keuangan, kemudian dipindah lagi di bagian pemasaran, bahkan di bidang produksi. Nah, ini pekerjaannya tidak menentu dipindah-pindah sehingga membuat orang ini tidak nyaman. Pengaruh PHK terhadap perusahaan. Nah, ini ada ketika perusahaan itu mem-PHK-kan seseorang, ya, maka tentunya ada dampak, ya. Yang pertama adalah dana karena pemberhentian karyawan memerlukan dana yang cukup besar. Di antaranya untuk membayar pensiun atau pesangon karyawan untuk membayar tunjangan-tunjangan lainnya. Jadi perusahaan ini mempunyai beban juga ketika memberhentikan seorang karyawannya, apalagi yang sudah masa kerjanya itu di atas 20 tahun. Nanti akan kita sebutkan ya. Kemudian begitu juga pada saat penarikan kembali karyawan, perusahaan pun mengeluarkan dan yang cukup besar untuk membayar kompensasi dan pengembangan karyawan. Nah, ini perusahaan akan mengeluarkan dana biaya yang cukup besar sebagai kompensasi ketika karyawan tersebut mengundurkan diri. Nah, ini ada prosedur-prosedur PHK yang benar. Pertama ini langkah 1 sampai 3 dulu. Ya. Yang pertama, peringatan, ya, peringatan atau pembinaan untuk pelanggaran non berat. Jadi di sini kalau kita lihat, ya,
berikan surat peringatan SP1. Jadi ada peringatan terlebih dahulu, tidak lang tidak lalu kemudian ketika ada yang melakukan pelanggaran langsung di PHK-kan. Peringatan SP1 atau surat peringatan, SP2 dan SP3. Jadi proses ini menunjukkan itikat baik perusahaan untuk memperbaiki karyawan. Jadi diingatkan terlebih dahulu. Ya, tidak serta-merta kemudian ketika ada karyawan atau eh, pegawainya yang melakukan kesalahan langsung diambil tindakan untuk pemutusan hubungan kerja. Yang kedua, surat panggilan pemeriksaan. Dalam hal ini, jika ada kasus-kasus yang serius, ya panggil pekerja untuk dimintai klarifikasi dulu, tabayun dulu, ya, dimintai keterangan. Tentunya harus ada saksi, juga perwakilan-perwakilan dari serikat pekerja, jika di perusahaan itu ada ya. Yang ketiga, surat peringatan terakhir atau surat tuduhan atau showcase letter. Ini menyampaikan ya tuduhan pelanggaran atau pembuktian-pembuktian pelanggaran dan memberikan kesempatan terakhir bagi pekerja untuk membela diri. Artinya dipersilahkan untuk menyampaikan hak-haknya. Ya, kenapa ini bisa terjadi, kemudian apa penyebabnya, itu dikembalikan lagi kepada karyawan tersebut. Kemudian ya, langkah berikutnya, langkah keempat ya, keputusan PHK dan surat PHK. Jadi jika pembelaan tidak diterima, nah perusahaan mengeluarkan surat keputusan PHK. Jadi apabila seorang karyawan tersebut sudah membela diri, namun tidak dapat memberikan bukti-bukti yang positif, ya maka perusahaan berhak mengeluarkan surat keputusan untuk memberikan PHK pada yang bersangkutan. Namun di dalam surat tersebut tentunya ada alasan-alasan kenapa yang bersangkutan di PHK. Dilampirkan jelas dasar hukumnya. Yang kelima, pelaporan ke Dinas Ketenagakerjaan. Nah, perusahaan wajib melaporkan rencana PHK kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat secara tertulis. Nah, dalam hal ini agar Dinas Ketenagakerjaan dapat mengetahui sebab musababnya atau diberikan tembusan. Terus yang terakhir adalah musyawarah bipartit nih. Perusahaan dan pekerja atau perwakilan melakukan musyawarah bipartit ini berarti dipertemukan antara si pekerja atau perwakilannya, kemudian melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Nah, namun apabila dalam hal ini tidak ketemu, ya maksudnya tidak dapat menghasilkan sesuai harapan, hal-hal yang sudah disampaikan itu ternyata bertentangan menurut si karyawan atau menurut perusahaan tersebut, maka dapat dilanjutkan ke ranah hukum. Ya. Nah, ini hak-hak karyawan yang di PHK atau komponen pesangonnya. Seorang karyawan akan harusnya sudah mendapatkan pesangon ya. Dihitung berdasarkan masa kerja dan upah. Apabila bekerja selebih dari 1 tahun, maka diberikan 1 bulan upahnya. Masa kerja 1 sampai 2 tahun diberikan 2 bulan upah. Dan begitu seterusnya. Ya, maksimal sampai 9 bulan upah. Namun demikian, biasanya perusahaan juga memiliki komitmen. Ya, karena ketika karyawan akan dipekerjakan, maka terdapat komitmen-komitmen yang disepakati bersama. Nah, kalau kita melihat dari komponen pesangon ini tentu ada contoh perhitungannya ya antara karyawan dengan masa kerja 1 sampai 5 tahun atau 5 tahun dan seterusnya. Itu juga ada peraturannya. Bahkan mungkin pesangonnya itu misalnya orang bekerja itu masa kerjanya 5 tahun atau hampir 6 tahun,
Misalnya dia gajinya katakanlah 10 juta, maka masa kerja 6 dikali 10 juta. Nah, namun kembali lagi kemampuan dari perusahaan tersebut, komitmen di awal. Seperti apa kira-kira pada saat eh, seorang karyawan direkrut di perusahaan tersebut. Nah, kalau tadi hak-hak karyawan yang di PHK, sekarang kita ke dampak pemutusan hubungan kerja bagi perusahaan. Tadi sebetulnya di slide pertama, ya di beberapa slide awal sudah dijelaskan juga, namun kita belum membahas secara mendetail. Nah, tentunya akan ada dampak negatifnya bagi perusahaan. Kalau positifnya tentunya biaya-biayanya yang dikeluarkan akan sedikit sehingga dapat melakukan eh, operasional kerja secara efektif dan efisien. Namun dalam hal ini apabila perusahaan telah memberikan PHK, maka ada dampak-dampak negatifnya juga. Yang pertama finansial. Biaya pesangon dan kompensasi lainnya bisa sangat besar. Karena apa? Tadi ada perhitungan-perhitungan yang diatur oleh undang-undang terkait dengan pemutusan hubungan kerja. Wajib diberikan pesangon. Kemudian reputasi. Ini citra perusahaan di mata publik dan calon karyawan bisa ternoda. Dalam hal ini apabila sebuah perusahaan sering mengeluarkan orang, sering mem-PHK, maka perusahaan tersebut eh, mendapatkan penilaian yang buruk, baik itu di mata masyarakat maupun juga dalam hal ini pemerintah. Moral karyawan yang tersisa atau menurunnya motivasi produktivitas dan loyalitas yang rasa tidak aman bagi para pekerja-pekerja yang masih bekerja di tempat tersebut. Ketika ada rekan-rekan yang di PHK, maka motivasi karyawan yang masih ada di situ maka akan menurun. Produktivitasnya pun juga akan menurun karena khawatir akan terjadi juga kepada dirinya. Kemudian kehilangan talent, kehilangan pengetahuan knowledge dan keterampilan skills yang dimiliki karyawan. Nah, apabila yang diberhentikan itu atau di PHK itu juga memiliki kemampuan, kompetensi, skill yang dimiliki, maka dia juga akan rugi ya karena orang yang memiliki kompetensi, memiliki kapasitas, kemudian dia di PHK, maka perusahaan juga eh, mengalami kerugian. Dampak bagi dampak PHK bagi karyawan yang di PHK. Nah, ini apabila karyawan tersebut di PHK, tentunya akan ada dampaknya ya dari sisi keuangan finansial, dia kehilangan sumber penghasilan utama, kesulitan memenuhi kebutuhan hidup karena dia memiliki keluarga, dia memiliki tanggungan-tanggungan yang lain, ya maka ini secara psikologis akan terganggu juga. Ya, dia akan stres, cemas, bahkan mungkin malu, ya bisa kehilangan kepercayaan diri, bahkan mungkin akan depresi. Untuk dampak sosialnya, perubahan status sosial dan dinamika kekeluargaan. Ya, yang awalnya tadi bekerja, setiap hari melakukan aktivitas, kemudian di lingkungannya dia tidak melakukan pekerjaan tersebut, ya maka itu juga akan menjadi problem baru bagi seseorang yang di PHK. Jadi ada tiga di sini, ya dampak orang yang di PHK itu eh, secara finansial, secara psikologis, maupun secara dampak sosial. Nah, strategi pencegahan PHK. Nah, ini sebelum melakukan PHK atau sebelum terlambat ya dalam hal ini perusahaan tentunya dalam hal ini manajemen ya manajemen kinerja yang proaktif melakukan sistem evaluasi kinerja yang transparan dan feedback yang berkelanjutan. Dalam hal ini ya selalu melakukan evaluasi. Bagaimana sih pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan atau mendapatkan timbal balik dari para pekerja tersebut. Ya dilakukan pertemuan-pertemuan yang terjadwal
ataupun melakukan monitoring secara langsung. Kemudian dilakukan program pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kompetensi. Jadi untuk melakukan pencegahan-pencegahan ini diberikan pelatihan-pelatihan pengembangan untuk meningkatkan kompetensi bagi si karyawan tersebut. Ya, karena sekarang misalnya sudah zamannya digital. Apabila karyawan tersebut tidak menguasai digitalisasi, ya perkembangan zaman secara global, maka dia akan ketinggalan. Dan ini juga bisa dijadikan pertimbangan oleh manajemen untuk mem-PHK karena tidak dapat melakukan eh, peningkatan kapasitas. Kemudian adanya komunikasi yang terbuka, menjelaskan kondisi perusahaan secara jujur kepada karyawan. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, apabila ada pertemuan-pertemuan yang terjadwal, maka antara pimpinan dengan karyawan, maka di situ akan terjalin eh, komunikasi yang baik dan efeknya adalah segala kekurangan pekerjaan, segala kelemahan-kelemahan perusahaan itu juga biasanya yang lebih tahu adalah karyawannya. Nah, untuk memperkuat perusahaan tersebut juga harus melibatkan serikat pekerja dalam mencari solusi bersama, karena serikat pekerja ini juga dilindungi oleh undang-undang dan ada peraturannya. Alternatif penggantian atau PHK, workforce reduction alternatives. Nah, ini ada eh, cara-cara ya, cara-cara sebelum dilakukan PHK mungkin perusahaan dapat menerapkan hal-hal sebagai berikut. Rekrutmen seleksi, hiring freeze, menghentikan sementara perekrutan karyawan baru. Dikarenakan kondisi keuangan sebuah perusahaan ataupun kondisi dari perekonomian yang tidak menentu, maka eh, tidak perlu lagi menambah karyawan. Kemudian pengurangan jam kerja atau beban kerja dengan penyesuaian upah. Misalnya pekerjaannya yang awalnya ada shift, ya masuk pagi atau masuk malam, kemudian disesuaikan dengan kondisi lapangan, kondisi perusahaan yang pada saat itu. Untuk selanjutnya program pensi dini atau pensiun dini, ya, early retirement dengan paket kompensasi yang menarik. Ditawarkan ini kepada orang-orang yang sudah bekerja lama, ya ditawarkan untuk pensiun dini, tentunya dengan kompensasi yang menarik, misalnya berapa kali bulan gaji atau mendapatkan eh, nominal yang menjanjikan, sehingga beberapa orang yang misalnya sudah bekerja lama dan dinyatakan dapat melakukan pensiun dini, ini juga akan eh, membuat ketertarikan tersendiri ya, dikarenakan ada kompensasi yang dijanjikan. Kemudian cuti tanpa gaji, memberikan opsi cuti sementara kepada karyawan. Nah, dipersilakan kepada karyawan-karyawan untuk mendapatkan cuti ya, tapi karena cutinya ini dalam kondisi tidak menentu di perusahaan tersebut, jadi perusahaan tidak eh, dapat memberikan gajinya, maka diberikan untuk cuti sementara sampai dengan kondisi kembali seperti semula. Atau rotasi pemindahan posisi, memindahkan karyawan ke divisi atau anak perusahaan lain yang masih membutuhkan. Ya, dalam hal ini apabila sebuah perusahaan memiliki divisi-divisi atau cabang-cabang anak perusahaan lainnya yang di lokasi lain. Nah, studi kasus di sini ada contohnya terjadi PHK massal di industri tekstil. Ini fakta ya, perusahaan X melakukan PHK terhadap 20% karyawannya karena tekanan ekonomi dan koreksi pasar. Tindakan perusahaan memberikan paket pesangon di atas ketentuan extended health insurance dan layanan outplacement. Jadi perusahaan ini ketika mem-PHK itu memberikan pesangon, juga memberikan asuransi-asuransi. Nah, pertanyaannya di dalam
studi kasus ini, ya, kalian nanti dikerjakan, ya, kerjakan sesuai dengan pertanyaan tersebut yang ada di dalam presentasi ini. Jadi menurut Anda, apakah langkah perusahaan X sudah cukup manusiawi? Apa dampak jangka panjangnya terhadap employer brand? Dalam hal ini adalah pekerja, pekerja tersebut ya, maksudnya eh, skillnya dari karyawan tersebut. Nah, coba dikerjakan studi kasus ini agar teman-teman semua bisa dapat mengimplementasikan apa yang telah eh, saya sampaikan di pertemuan pada sesi ini. Nah, terakhir ya kita buat kesimpulan bahwa PHK adalah opsi terakhir setelah berbagai upaya pencegahan dan alternatif lain dipertimbangkan. Jadi sebetulnya PHK ini adalah pilihan terakhir bagi sebuah perusahaan. Ya, untuk apa ya perusahaan mem-PHK kalau memang tidak terpaksa. Biasanya mem-PHK itu dikarenakan tadi beberapa slide di awal sudah saya jelaskan ya, baik itu masalah internal perusahaan atau eksternal. Proses PHK harus dilakukan secara prosedural sesuai hukum, nah, sesuai dengan undang-undang yang telah ditentukan. Ya, dan juga komunikatif, diberitahu dulu, dipanggil dulu, ya, yang akan di PHK. Kemudian peran MSDM atau manajemen sumber daya manusia sangat krusial sebagai jembatan antara kepentingan perusahaan dan hak-hak karyawan. Nah, ini PHK ini masuk kategori dalam pembelajaran manajemen sumber daya manusia. Sehingga PHK ini sebetulnya dapat dihindari apabila eh, tadi yang di slide untuk pencegahan MS, pencegahan pemutusan hubungan kerja ini dapat dilakukan. Pendekatan yang manusiawi dalam PHK dapat meminimalkan dampak negatif. Tadi ada dampak negatifnya bagi perusahaan, kerugiannya bagi karyawan juga ada juga. Ya, oleh karena itu eh, perusahaan ini ketika menjalankan bisnisnya selalu melakukan komunikasi-komunikasi yang intens kepada karyawan-karyawannya. Baik, saya rasa cukup untuk pertemuan pada sesi ini. Saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.